A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mengkosor atau meringkas sholat, sekarang tentang menjamak sholat. Walaupun kemarin sudah diterangkan ya, kalau di dalam ini mengkosor lain, menjamak lain. Nah, walaupun di prakteknya banyak ibaratnya itu yo kosor yo jamak. Karena memang hadisnya begitu, cuman nggak ada keterangannya macam mana caranya gitu loh ya, gitu. Sekarang waya juzu dan hukumnya boleh. Nah ini yang harus diingat-ingat, kosor atau jamak itu hukumnya jaiz atau sekedar boleh, tidak kok wajib atau harus enggak gitu loh. Yang lebih baiknya ya tetap sholat itu sholat yang sempurna gitu ya. Waya juzu dan hukumnya boleh lil musafiri, bagi orang yang dalam perjalanan, safaran dengan perjalanan tawilan yang panjang, mubahan yang dibolehkan. Maksudnya seperti kemarin loh, perjalanannya ada 16 pos atau kurang lebih 86 km kemarin kurang lebihnya ya. Walaupun nanti cruise itu bisa beda-beda. Terus kemarin perjalanannya bukan untuk maksiat. Nah, untuk perjalanan wajib contoh bayar utang, atau perjalanan sunnah contoh untuk silaturahmi itu diperbolehkan, atau perjalanan yang mubah kemarin. Nah, contoh mau bekerja, mau jual beli dan lain sebagainya. Terus jangan disalahpahami, kerja dengan memberi nafkah itu beda. Kerja itu hukumnya mubah, kalau memberi nafkah hukumnya fardu ain. Nah itu gitu. Jangan sampai nanti dikatakan kerja itu hukumnya mubah terus nggak kerja, istrinya keleleran ya dosa, ya. Memberi nafkah itu fardu ain gitu. Jangan sampai salah memahami, ya. Wa yajuzu dan diperbolehkan lil musafiri, bagi orang yang dalam perjalanan, safaran dengan perjalanan tawilan yang panjang, mubahan yang dibolehkan, ayat jemaah jika menjamak baina sholati duhri wal asri, antara sholat duhur dan asar. Takdiman, baik itu jamak takdim. Takdim itu artinya dari kata-kata kodama. Kodama itu artinya depan. Ya artinya dua sholat itu dilaksanakan di waktu yang depan. Ngomong duhur sama asar berarti asarnya dilaksanakan di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Wa takhiran dan juga jamak takhir. Namanya akhir atau belakang, berarti sholat yang depan dibawa ke waktunya sholat yang belakang. Contoh duhur dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir, itu begitu. Wa adapun takdim maupun takhir, itu makna kaulihi, maknanya dawuhnya kemusane fi waqti ayyuhuma, di dalam waktu manapun syaa berkehendak siapa musafir. Wa ayya jemaah dan jika menjamak atau mengumpulkan atau menarik atau membawa baina sholatil maghribi, antara sholat maghrib wal isya'i dan isya. Takdiman baik jamak takdim, wa takhiran maupun jamak takhir. Wa adapun bainal maghribi wal isya'i, itu makna kaulihi, maknanya dawuhnya ki musannaf fi waqti ayyuhuma, di waktu manapun syaa berkehendak siapa orang yang menjamak takdim atau takhir. Artinya gini, yang boleh dijamak itu cuman duhur asar dan maghrib isya. Itu nggak boleh isya ditarik ke subuh, kan ada kemarin yang viral.
Ya, sholat isya dijamak dengan subuh. Kalau di fikihnya nggak ada. Entah kalau ada fikih baru saya nggak tahu ya. Cuman setahu saya dari belajar zaman dulu sampai sekarang itu yang ada duhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau isya sama subuh tidak ada itu. Kalau zaman sekarang ada saya nggak tahu. Yang penting saya menyampaikan tuh seperti yang di sini yang ada tuh duhur sama asar, baik dikerjakan di waktu duhur maupun asar ataupun maghrib sama isya. Cuman begitu yang saya tahu. Perkara ada hukum baru isya dibawa ke subuh itu saya angkat tangan itu ya. Kalau Badur Usul nanti boleh tidak Pak? Saya tidak tahu Mbak ya gitu ya gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau dilaksanakan di waktu yang depan itu namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu yang belakang namanya jamak takhir. Cuman begitu ya. Nah, terus ini perbedaannya kemarin andekan kok kosor kan harus di dalam waktunya. Nah, gitu. Makanya kalau dalam ini Fathul Qorib ini dia nggak boleh andekan menjamak plus mengkosor. Itu begitu maksudnya. Walaupun ya dalam prakteknya di sana-sana itu diperbolehkan ya gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wa syurutu jamu takdimi. Nah, ini syaratnya kita boleh jamak takdim itu bagaimana sih? Nah, ini wa syurutu jamak takdimi dan adapun syaratnya jamak takdim itu salah satu ada 3. Al awalu adapun yang pertama itu ayabda'a, jika memulai siapa seseorang biduhri dengan sholat duhur qoblal asri sebelum sholat asar, wabil maghribi dan dengan sholat maghrib qoblal isya'i sebelum sholat isya. Kalau jamak takdim wajib didahulukan sholat yang pertama, maksudnya sholat yang punya waktu atau sohibul waktu. Nah, duhur sama asar ya harus sholat duhur dulu baru sholat asar. Maghrib dengan isya ya harus sholat maghrib dulu baru sholat isya. Itu kalau jamak takdim itu. Falau akasa, maka jika membalik siapa seseorang, contohnya di sini ke ayam bada'a, seperti jika memulai bil asri dengan sholat asar qabla duhri sebelum duhur, masalan umpamanya lam yasih, maka tidak sah apa sholat, maka tidak sah apa jamak. Wa ya'iduha, dan mengulangilah siapa orang yang menjamak kepada sholat ba'daha, setelah melakukan sholat yang dibalik tadi. In aroda, jika menginginkan siapa orang tersebut al jam'u kepada menjamak. Jadi syaratnya yang pertama, umpama kita mau menjamak sholat duhur dan asar, maka wajib melaksanakan sholat duhur dulu baru nanti sholat asar. Dan ataupun kita contoh melaksanakan jamak maghrib dan isya, maka wajib sholat maghrib dulu baru sholat isya. Itu caranya begitu. Itu kalau jamak takdim, jamak yang dilaksanakan di waktu yang pertama itu ya. Nah, kalau dibalik hukumnya tidak sah, wajib mengulangi. Nah, itu di sini begitu. Umpama aku males ngulangi Pak, ya terserah. Yang penting kalau di sini itu wajib mengulangi gitu ya. Aku kan yang penting sudah sholat Pak, ya terserah lah gitu. Yang penting itu keterangannya begitu ya. Pokoknya cek ngeyel ya terserah. Nah itu begitu ya. Beda nanti kalau jamak takhir. Beda kalau jamak takhir. Duhur sama asar, sholat duhur dibawa ke sholat asar, maka itu bebas. Ya, atau maghrib dengan isya, sholat maghribnya dikerjakan di sholat isya, maka itu bebas. Isya dulu boleh, maghrib dulu boleh. Tapi kalau jamak takdim wajib urut, wajib yang punya waktu dulu. Nah itu begitu. Nah, makanya kemarin ada yang tanya ya kan, kalau qodok dengan sholat yang adaan macam mana Pak? Wajib yang adaan dulu. Nah itu begitu ya. Itu syarat yang pertama, harus kalau jamak takdim wajib mendahulukan sholat yang pertama. Ingat-ingat jamak takdim berarti melaksanakan sholat, 2 sholat di waktu yang
pertama, di waktu yang depan. Itu namanya jamak takdim. Maka syarat yang pertama harus melaksanakan sholat yang depan dulu. Nah, itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah wasani. Dan adapun yang kedua itu niatul jam'i. Harus niat menjamak. Niat menjamaknya kapan? Awala sholati, di awal sholat. Awalu yang pertama. Biang taktaronna, gambarannya jika menyerempakkan siapa orang yang mau sholat jamak takdim, al jam'a kepada menjamak, bitakrimiha dengan takbiratul ihramnya sholat yang pertama. Fala yakfi, maka tidak cukup apa takdimuha, mendahulukan niat jamak takdim alat taharrumi, atas takbiratul ihram. Wala takhiruha, dan tidak boleh mengakhirkan anis salami, dari salam, minal ula, dari sholat yang pertama. Wa tajuzu, dan boleh apa niat jamak takdim fi asna'iha, di tengah-tengah sholat, alal adhari, menurut hukum yang paling terkenal atau paling dipakai. Nah, ini cara niatnya jamak takdim. Jadi ini umpama Pak Kamto niat jamak takdim antara sholat duhur sama asar ya. Nah, berarti niatnya nanti serempak dengan takbiratul ihram boleh, di tengah-tengah sholat boleh, yang penting sebelum salam di dalam hati sudah niat menjamak takdim. Nah, itu begitu ya. Nah, umpama duhur dengan asar berarti di dalam ketika sholat duhur. Umpama maghrib dengan isya berarti ketika dia melaksanakan sholat maghrib. Nah, gitu. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudah salam. Nah, gitu bagi. Nah, tidak harus serempak dengan takbiratul ihram. Tidak harus serempak dengan takbiratul ihram. Wong takbiratul ihram niat sholat yang waktunya itu masih bingung ya kan, Allahu Akbar serempak dengan niat di dalam hati, itu masih bingung sampai sekarang ya kan itu. Nah, itu biasanya kalau latihan 6 bulan, umumnya 6 bulan, nah, itu baru pas nanti niat dengan serempak takbiratul ihram. Lah, ketika niat jamak takdim ini itu tidak harus serempak dengan takbiratul ihram, yang penting masih dalam sholat yang pertama tersebut. Nanti dipraktekkan ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi harus didahulukan sholat yang pertama. Yang kedua, ketika dalam waktu sholat yang pertama itu harus dalam hati sudah niat ingin menjamak. Yang ketiga, wasalisu, dan adapun yang ketiga itu al-muwalatu, terus menerus, bainal sholatil ula, antara sholat yang pertama, wasaniyatu, dan sholat yang kedua. Bi allayatula, gambarannya jika tidak lama apa al-faslu, pemisah, bainahuma, antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Fa'intola, maka jika panjang atau lama, urfan di dalam umumnya, walau biudrin, walaupun karena udur, kanaumin, seperti tidur saking ngantuknya, wajib, maka wajib apa takhirus sholati, mengakhirkan sholat asaniyati yang kedua, ila waktiha, kepada waktu yang waktunya sesungguhnya gitu. Walayaduru, dan tidak bahaya fil mualati, di dalam mualah atau terus menerus, bainahuma, di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua, apa faslun, pemisah, yasirun, yang sebentar, urfan, di dalam umumnya. Ini syarat yang ketiga. Antara melaksanakan sholat duhur dengan melaksanakan sholat asar tidak boleh ada selang yang lama. Waktunya tuh senggangnya itu. Nah, setelah sholat duhur selesai, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yo dikir sebentar, terus langsung qomat lagi untuk sholat asar gitu. Kalau niatnya menjamak takdim, sudah sholat duhur kok gelirak-gelirak dulu, nanti asarnya sesudah tidur, nggak boleh. Sholat asarnya harus nanti dilaksanakan di waktu asar, gagal maneng son gitu. Nanti begitu ya. Pak, kalau ditinggal cuman merokok sebentar boleh enggak Pak? Nah, itu umumnya merokok itu lama pun enggak.
Kalau di sini itu umumnya merokok tuh lama apa enggak? Kalau menurut orang sini wah lama, ya enggak boleh. Nah, nyambung, ya kan? Harus nyambung gitu. Sholat duhur dulu, salam, istighfar apa 3 kali apa-apa, terus qomat, terus melaksanakan sholat asar. Lah itu caranya begitu. Pak, saya kebelet ya Pak. Nah ke WC dulu. Nah, umumnya orang ke WC. Ya, gitu. Kalau ke WC itu kok lama, ya kan? Habis rokok sebungkus, ya lama namanya. Ya maka ya harus sholat asarnya dilaksanakan di waktu asar gitu. Rupanya alasannya nak merokok ke dalam WC kan. Maka harus nggak boleh jamak takdim lagi. Itu harus melaksanakan sholat asar atau sholat isaknya tadi di waktunya. Nah ini prakteknya ya. Aduh, apa itu namanya? Geringgingan, semutan bang. Tunggu ya. Nah coba apa? Ari maju sama Sapo, Mas Basir. Nah kakinya geringgingan ya. Nah ini berdua ya. Pertama jamak takdim menyontohkan sholat duhur dan asar. Berarti yang pertama harus niat ketika waktu sholat duhur, atau kalau maghrib dengan isya niat ketika waktu maghrib. Nah yang pertama itu ya. Terus yang kedua harus melaksanakan sholat duhur dulu, apa mau duhur dengan asar baru sholat asar. Terus yang ketiga harus terus menerus antara sholat duhur dengan asar. Macam mana nih praktekannya? Nggak usah dipraktekkan ya. Ada contoh lafadznya ada. Sengaja saya menjamak sholat asar. Usolli fardhul dhuhri jam'u taqdimi ma'al asri. Gitu di dalam hati. Macam mana? Usolli fardhul dhuhri jam'u taqdimi ma'al asri. Kalau maghrib dengan isya, usolli fardhul maghribi jam'u taqdimi ma'al isya'i gitu. Pak susah Pak, ini ke dalam hati loh ya, tidak boleh dilafatkan loh. Ini masalahnya ketika sholat, sholat nanti tiba-tiba pas sholat ngomong usolli fardhu, malah batal sholatnya. Makanya ini namanya niat itu di dalam hati, itu diinget-inget. Yang dilafatkan itu hukumnya sunnah gitu ya. Bisa tuh caranya Pak, bahasa mata gual boleh tidak? Boleh. Coba artikan tadi. Sengaja aku sholat duhur menjamak takdim beserta sholat asar. Maghrib dengan isya. Maghrib jamak takdim dengan sholat isya. Sudah bisa caranya ya? Nah, itu prakteknya. Oke, sudah dulu. Nah, yang penting sebelum salam harus sudah niat itu ya. Nah, itu kalau jamak takdim ya. Oke, sudah bisa kira-kira ya? Tanya lagi. Nah, ya itu seperti itu caranya. Itu jamak takdim, syarat-syaratnya seperti itu. Yang pertama harus niat menjamak takdim ketika di dalam sholat yang pertama. Yang kedua harus mendahulukan sholat yang pertama. Yang ketiga tidak boleh lama pemisahnya antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Itu diingat-ingat. Ini berarti itu membahas sholat yang dilakukan di waktu yang awal, atau menarik sholat yang kedua ke sholat yang pertama, namanya jamak takdim. Nah, itu ya. Nah, atau membawa sholat yang kedua dibawa ke waktunya sholat yang pertama. Terus itu diingat-ingat tadi, yang boleh dijamak itu cuman duhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak boleh nanti kok asar sama maghrib atau isya sama subuh ya, cuman dua, duhur sama asar, maghrib sama isya. Itu diingat-ingat itu, nanti buat baru pula ya kan. Itu kenapa Mas Nur kok sholat 4 rakaat sudah maghrib? Wah, jamak takhir ada Mas Nur ya, aku nggak ngajarin yang itu ya. Ya ngodok gitu wae lah. Kodok wae ya, itu namanya kodok. Deal itu ya.
Itu yang jamak takdim namanya. Sekarang syarat-syaratnya jamak takhir. Wa amma jamak takhiri, adapun jamak takhir fayajibu maka hukumnya wajib fihi di dalam jamak takhir apa ayakuna jika ada biniyatil jam'i dengan niat jamak. Wa takunu dan ada apa letak niat apa niatu letak niat hadihi inilah niat jamak takhir itu fi waktil ula di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir cara niatnya tidak harus di dalam sholatnya, tetapi di waktu sholat yang pertama. Contoh umpama duhur sama asar, ini sedang di mobil, ya kan? Kira-kira nak berhenti itu malah nanti terlambat. Maka ketika di dalam mobil di waktu sholat duhur itu niat dalam hati, sengaja saya menjamak takhir sholat duhur bersama sholat asar, gitu ya. Di dalam hati, tidak perlu bengok-bengok. Upama Pak saya ucapan pelan-pelan ya boleh, yang penting penumpang yang lain atau orang lain nggak kaget ya, itu gitu. Apa kan? Enggak harus tayamum. Kan ini baru niat wae Kang, baru niat wae mau mengerjakan jamak takhir waktu duhur nanti dilaksanakan di waktu asar. Deal itu. Jadi nggak perlu tayamum, niat dalam hati wae ini. Ya, kalau nanti mau sholatnya baru tayamum boleh kalau di dalam mobil. Nah, itu begitu caranya, ya. Deal itu Kang ya. Ini niat wae. Kalau tadi kan jamak takdim harus ketika sholat. Kalau jamak takhir tidak perlu ketika sholat, karena sholat duhurnya nanti ini belum dikerjakan, ngerjakannya nanti di waktu sholat asar, kan begitu ya. Itu yang pertama, harus niat ketika di waktunya. Berarti niat tidak harus apa Pak, tidak harus suci, tidak harus wudhu, tidak harus tayamum, tidak. Deal itu Kang Kemto ya. Nah, misalnya mobil terlambat, kok nggak berhenti, jadi kita harus sholat asar di dalam mobil. Ya, ini umpama nih sudah niat jamak takhir, lah ternyata mobilnya nggak berhenti. Bagaimana caranya? Ya sholatlah di dalam mobil itu. Berarti sholatnya 2 kali. Ya sholat duhur, ya sholat asar. Caranya Pak, menghadap kemana Pak? Hadapnya mobil itu kemana? Wudhunya Pak diganti dengan tayamum dari jok atau dari kaca ya. Kemarin kan sudah dipraktekkan cara tayamum, ya. Tayamum kemarin kan mudah. Nah, umpama ini yang penting jangan gegeri koncone. Nah, nak geger kalau apa punggungnya kawannya, kadang ada keringetnya nggak boleh. Ada basah-basahnya tidak boleh di jok mobil. Kan gitu kemarin. Kan gitu. Terserah lah, pokoknya rotop macam mana. Kan cuma wajah sama tangan yang diapo. Itu ya, apa langsung gitu tadi. Selesai sudah. Tangan kemarin buang dulu. Oh, ini. Buang dulu ya, baru gini. Terakhir sini. Ingat-ingat kemarin. Apanya? Enggak urus. Nak bersih, nak tidak pasti ada tuh kotorannya. Enggak nampak wae. Pokoknya dalam hukum jangan kenyang. Ini kan rusak, keringanan untuk kita. Yang penting sholat tadi loh. Nah gitu ya. Nah, deal itu Kang Anto ya. Nah itu. Syaratnya termasuk kering, ya. Itu. Kemarin sudah tuh ya. Nah, nanti kalau lupa tanya lagi. Nah itu yang pertama. Ini sudah niat jamak takhir Pak, tapi mobilnya nggak berhenti. Ya berarti sholat di mobil jamak takhir yaitu asar sama duhur sama asar, gitu ya. Nah, dengan boleh nanti
Kan sholat asar duhur dulu atau sholat asar dulu sudah sholat tayamum lagi. 2 kali tayamumnya. 1 tayamum hanya boleh untuk 1 fardu. Tidak boleh untuk 2 fardu. Itu diingat-ingat kemarin. Nanti ditengok orang Pak, ya enggak apa-apa ditengok orang. Qolal mu'alif rahimahullah. Malah kalau dia nanti kalau tanya malah kalian bisa ngajarin. Oh begitu caranya sholat ya Pak. Iya, kalian dapat pahala malah. Kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Jangan orang lain ya ndak, kita ya ndak. Waduh. Kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Sampai mana nih tadi? Di waktu. Ayakuna biniatil jam'i wa takuniyatu hadi fi waqtil ula. Jadi yang pertama niat menjamaknya di waktu sholat yang pertama, tidak harus ketika sholat karena sholatnya kan nanti gitu ya. Ya wa yajuzu dan boleh apa takhiruha, mengakhirkan niat ila ayabqa hingga masih ada minal waktu dari waktu minal waktil ula dari waktu pertama apa zaman waktu lau ibtada'at ketika andekan memulai siapa orang fihi di dalam sholat kanat maka ada apa sholat ada itu adaan masih di dalam waktunya. Jadi intinya jangan sampai mengakhirkan niat ketika ingin menjamak ya, harus waktu itu kira-kira itu untuk sholat muat, nah harus di situ. Nah, paling akhir niat menjamak takhir gitu. Walal mu'alif rahimah wala yajibu dan tidak wajib fi jam'i takhiri di dalam jamak takhir apa tartibun, tidak wajib tertib. Bukan Pak tartib itu loh ya, maksudnya sholat duhur terus boleh apa boleh istirahat dulu baru sholat asar. Beda dengan jamak takdim tadi, nggak boleh main-main gitu. Wala muwalatu dan juga tidak harus terus menerus. Wala niatul jam'i, bahkan niat menjamak pun tidak wajib alas sohihi menurut hukum atau qaul yang paling soheh fisala sati di dalam yang ketiganya. Jadi khusus jamak takhir ada keringanan ya. Yang pertama niatnya tidak, yaitu niatnya ketika waktu sholat, bahkan tidak niat pun tidak apa-apa. Nah, itu niat jamak takhir ya. Nah gitu. Makanya itu nggak apa-apa andaikan enggak niat kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi nggak bisa, harus niat ketika dia melaksanakan sholat. Dan kalau jamak takhir tidak harus sholat yang pertama baru sholat yang kedua, tidak harus. Duhur dulu baru asar atau dibalik, asar dulu baru duhur boleh. Itu kalau jamak takhir ya. Itu. Tapi kalau jamak takdim tadi nggak boleh. Nah itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Jadi itu bedanya ya, jamak takdim sama jamak takhir. Nah kalau di sini keterangannya antara mengqashar dan menjamak itu beda rukhsah, keringanan yang berbeda. Kalau rukhsah kalau qashar waktunya tetap, rakaatnya boleh kurang. Kalau menjamak waktunya boleh pindah, rakaatnya tetap. Nah, cuman begitu ya. Nah, bedanya cuman itu. Jadi kalau qashar waktunya tetap, rakaatnya boleh kurang. Tapi kalau menjamak waktunya boleh pindah, tapi rakaatnya harus tetap. Nah, gitu kalau di sini. Walaupun prakteknya ya, prakteknya ini umumnya ya kan, termasuklah ketika orang-orang yang entah haji entah umroh di perjalanan itu yo jamak yo qashar ya. Nah, itu tetap boleh semua ya itu. Cuman yang kita tahu di sini seperti itu, pemahaman kita seperti itu ya. Itu begitu. Umpama besok di perjalanan ada yang ngajak jamak yo qashar Pak, ngikut wae. Enggak usah protes-protesan ya. Malah enak kok kan itu. Wa yajuzu dan diperbolehkan lil hadiri bagi orang yang mukim, artinya tidak bepergian,
Kalau ini tadi qasar jamak kan untuk orang yang dalam perjalanan. Terus diingat lagi tadi bahwasanya mengqasar atau menjamak tuh hukumnya jaiz atau mubah. Sekedar boleh, tidak harus. Andai kan kok kita melaksanakan sholat yang semestinya, wayahnya zuhur ya berhenti, wayahnya asar ya berhenti, syukur-syukur berjamaah di masjid itu lebih utama. Maksudnya begitu ya. Itu tadi untuk perjalanan. Sekarang wa juzu dan diperbolehkan lil hadiri bagi orang yang tidak bepergian. Al muqimu artinya yang bertempat tinggal, tidak dalam bepergian. Fi waqtil matori di waktu hujan. Ayat jemaah jika menjamak bainahuma antara dua sholat. Itu. Jangan kok apa Pak, jangan kok hujan. Oh enggak hujan, aku enggak datang ke masjid kok. Umpomo ini. Tapi ini contohnya ini untuk orang yang biasa berjamaah dan kebetulan hujan. Pas hujan masih di dalam masjid. Nah, itu. Ini boleh. Ini nanti keterangannya. Ayat ad-duhru artinya sholat duhur wal asru dan asar. Wal maghribu dan maghrib wal isya'u dan isya'. La fi waqti saniyati tidak di waktu yang kedua. Bal fi waqtil ula balik di waktu yang pertama minhuma dari keduanya. In balla jika kok membasahi apa al-mataru hujan ala saubi di atas pakaian wa asfala na'li dan di bawah kaki atau selop wa wujidat dan ditemukan apa asyurutu syarat asabiqatu yang terdahulu fi jam'i takdimi di dalam jamak takdim. Wa istaratu dan disyaratkan ayatun dengan lagi apa wujudul matori adanya hujan fi awali sholataini di awal sholat keduanya. Wala yakfi dan tidak cukup apa wujudnya hujan fi asna'il ula di tengah-tengah sholat yang pertama minhuma dari kedua sholat. Wa istaratu nanti saya terangkan ya, ini dibaca dulu. Wastaratu dan disyaratkan ayatun dengan lagi apa wujudnya hujan ingda salami ketika salam minal ula dari sholat yang pertama. Sawa nistamaro sama juga terus menerus apa al-matar hujan ba'da dalika setelah salam sholat yang pertama amla atau tidak. Wa tuhtasu dan dikhususkan apa russatu inilah keringanan al-jam'u apa russatul jam'i keringanan menjamak ini bil matori sebab hujan. Bil musolli untuk orang-orang yang sholat fi jama'atin di berjamaah di masjidin di masjid aweruhu atau selain masjid musola kayak apa kayak minal mawadi'il jamaati di tempat-tempat berjamaah ba'idun yang jauh urfan di dalam umumnya wa yata'adda dan juga tersakiti apa hibu pergi lil masjid kepada masjid awharu atau selain masjid mimawati jamaati di tempat-tempat berjamaah bil matori sebab hujan fitorikihi di dalam jalannya menuju ke masjid. Nah ini tadi kan untuk orang musafir, untuk orang yang dalam perjalanan. Nah ini ada rukhsah atau keringanan juga untuk orang-orang yang terbiasa berjamaah di masjid atau di tempat-tempat yang biasanya untuk berjamaah. Ini contoh ini. Pak Topik sama Bang Edi sama Pak Der nih kan. Biasa sholat berjamaah di sini. Duhur ya berjamaah, asar ya berjamaah. Lah terus kebetulan ketika sholat duhur melaksanakan sholat duhur berjamaah tadi, sesudah salam sholat duhur ya masih hujan. Nah, maka yang model seperti itu, jamaah yang biasa seperti itu, kok keadaannya hujan ketika sesudah salam di sholat yang pertama, maka dia boleh menjamak sholat asar. Nah, itu ya. Tapi untuk yang biasa 5 waktu berjamaah, kalau enggak kebagian. Ini rukhsah itu untuk seperti itu. Pak aku nggak biasa tapi kawannya begitu yang ikut wae itu bonus namanya ya. Nggak biasa ikut jamaah kebetulan jamaah Pak Topik jamak takdim pula. Wah itu bonus berarti kan gitu. Itu contohnya. Maksud ini yang kedua ini tadi kan untuk orang perjalanan jamak sama qasar. Nah sekarang boleh menjamak dengan syarat
orang itu sudah terbiasa berjamaah. Adatnya umumnya dia terbiasa berjamaah. Syarat yang kedua, ketika sholat yang salam, hujan masih berlangsung. Dari mulai sholat yang pertama sampai selesai, sampai salam, masih hujan. Maka yang model seperti itu, walaupun tidak dalam perjalanan, diperbolehkan menjamak takdim. Nah, gitu ya. Nah, itu. Wah, berarti ya boleh, Pak, ya boleh. Nah, itu. Menjamak takdim sholat asar. Itu boleh ya. Nah, tapi ya kasih tahu dulu kawannya Pak Rozak. Nanti tiba-tiba begitu orang heran lah, itu aliran apa lagi kan gitu. Zaman sekarang tuh tidak sama dengan dia katanya aliran baru. Padahal hukumnya syariatnya boleh. Nah itu loh ya. Jadi kita melaksanakan ibadah itu dengan dalil atau dengan ilmu. Walaupun kita tidak sama dengan orang lain, tapi ilmunya ada. Kita tahu caranya, ya boleh. Nah itu gitu. Ya tapi kalau yang tidak umum, itu jangan kaget kalau dikatakan gitu loh ya. Nah itu seperti itu. Nah itu tadi tata cara antara menjamak takdim dan jamak takhir. Itu wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.